Tangan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Baik bagi Bapak Ibu yang bersama-sama di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Kita akan membaca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 19. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema, jangan keraskan hatimu. Kebenaran firman Tuhan saya beri tema hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari kita akan baca Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berbahagia hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan. Sampai hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah memiliki hati yang mencintai Tuhan. Oleh sebab itu maka kita rela meninggalkan kenyamanan kita di rumah ataupun di tempat lain yang mungkin kita sudah punya join, punya janjian, aku mau ke gereja terlebih dahulu, aku mau mengutamakan Tuhan. Kadang saya sering mendengar jemaat itu berkata gini, ayo kita ibadah dulu, utamakan Tuhan dulu. Ya, saya paham, pasti mengutip ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya gitu ya. Boleh kita memegang janji-janji Tuhan seperti itu. Hari ini Bapak Saudara, saya memberi tema jangan keraskan hatimu. Begitu kuat suara ini, pesan firman Tuhan ini harus saya katakan. Saya tidak memahami secara pribadi kondisi dan keberadaan Bapak Ibu saat ini.
Tetapi ketika firman Tuhan dikatakan pada hari ini, ayat 7, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Penulis Ibrani memberikan nasihat kepada umat Tuhan dan memberikan contoh yang sudah pernah terjadi atas bangsa Israel. Bangsa ini ketika mereka ada dalam perbudakan, Tuhan memilih seorang pemimpin bernama Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu ke tanah perjanjian. Bangsa ini sungguh mengalami banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kadang ada nasihat yang indah yang pernah saya dengar dari para senior, para hamba Tuhan berkata begini. Ketika kamu dalam banyak masalah, tenanglah, sebab di banyak masalah itu kamu akan mengalami banyak mujizat. Bapak Ibu setuju? Dan saya ketika merenungkan perjalanan bangsa ini, bangsa Israel itu, mereka itu paling banyak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan ketika mereka ada di mana? Di padang gurun. Di padang gurun itu satu tempat yang tidak menyenangkan. Ketika malam dinginnya luar biasa atau panasnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Tetapi ketika siang hari bagaimana? Panasnya luar biasa. Hari ini tadi saya sama istri bilang begini, kita biasanya kedinginan, hari ini kita keringetan semua gitu ya. Karena hari ini ternyata Surabaya sudah mulai dari kemarin, puji Tuhan tidak hujan, jadi agak panas. Dan saya mungkin baru berhenti melelehnya itu ketika masuk ruangan ini. Ya karena sudah nyes gitu ya, ada AC. Betul-betul saya merasakan, aduh luar biasa. Dan itu biasanya mengganggu kenyamanan. Ya, kita sudah biasa begini lalu disuruh begitu, itu tidak gampang. Bangsa ini di saat-saat mereka mengalami perjalanan yang tidak gampang, tidak menyenangkan. Sesungguhnya di tempat itulah Tuhan menyatakan banyak mujizat. Tuhan menyatakan banyak pertolongan. Dan ini benar janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah melalaikan umatnya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini juga mengalami berkat itu. Tuhan tidak melalaikan kita. Tuhan tidak melupakan kita. Itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi saja. Bagaimana seseorang sesungguhnya harus menjaga hatinya jangan sampai menjadi keras. Satu ketika ada seorang guru, dia mengajar murid-muridnya. Dan guru ini sebenarnya adalah guru Kristen. Tetapi sudah lama dia meninggalkan Tuhan. Dia sudah terlalu sibuk dengan dunianya, dia merasa bahwa hidupnya tidak perlu Tuhan. Hidupnya sudah merasa nyaman dengan keberadaannya sebagai seorang guru, tetapi ketika dia mengajar, di satu sesi itu ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Ia memberikan soal kepada para murid-murid yang diajar, soalnya itu bicara begini, puji Tuhan tadi saya bersyukur karena pemimpin pujian sempat mengakhiri dengan lagu ini. Lagu terakhir tadi sebelum dengar firman Tuhan. Yesus Tuhan mulialah namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Nah, saya bersyukur dengan lagu ini. Tuhan terima kasih. Ini sudah konfirmasimu. Saya berani sampaikan ini lagi. Nah, guru ini memberikan pertanyaan kepada para murid. Pertanyaannya begini. Mari anak-anak sekarang kalian menyebutkan 7 keajaiban dunia. Setelah kalian mengerjakan selesai, taruh di meja. Nanti Bapak akan koreksi. Lalu setelah itu anak-anak mulai mengerjakan 7 keajaiban dunia yang mereka ketahui. Ditulislah dalam kertas, masing-masing selesai akhirnya dikumpulkan. Dan guru ini mulai mengoreksi pekerjaan para murid tadi. Ada yang menjawab Borobudur, itu salah satu keajaiban dunia. Ada juga yang menulis di poin pertama, Taj Mahal yang ada di India, itu juga keajaiban dunia. Pokoknya ada yang menulis begitu banyak sampai Menara Pisa, sampai yang ada di Mesir juga itu beberapa itu, sampai yang ada di Asia juga, ya, yaitu tembok Cina, kuil Angkor, ada yang menyebutkan sampai seperti itu. Tetapi masing-masing anak itu menyebutkan dengan urutan yang berbeda.
Di saat tinggal satu anak, di bagian terakhir itulah ada sesuatu yang terjadi. Satu anak ini adalah anak perempuan yang dia ajar, yang sangat sederhana, memang ia lain daripada murid-murid yang lain. Tetapi ketika dia melihat tulisan jawaban dari seorang anak ini, guru ini bolak-balik ngulang, dibuka lagi, bolak-balik diulang, dibuka lagi. Karena jawaban anak ini berbeda dengan jawaban yang lain. Kalau jawaban anak-anak yang lain cuma beda urutan, beda asal saja. Ada yang jawab Borobudur terlebih dahulu, ada yang jawab Taj Mahal lebih dahulu, ada yang jawab tembok Cina terlebih dahulu, beda-beda saja. Tetapi anak yang perempuan terakhir jawabnya lain. Dia tulis bagian pertama, sebutkan 7 keajaiban dunia yang kamu ketahui. Dia jawab, 1, bisa mendengar. 2, bisa melihat. 3, bisa mengasihi. 4, bisa mengampuni. Dan seterusnya. Sampai ke 7. Guru ini pusing dengan jawaban, dibuka lagi. Diurut lagi. Oh, apa maksudnya anak ini? Kenapa dia menulis begini? Dia baca lagi. Bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, sederhana kan? Bisa melihat. Tetapi ternyata guru ini di saat itu, itulah waktunya Tuhan mau menjamah dia. Justru dia baca ulang, dia menangis. Dia menangis. Karena anak ini mengatakan keajaiban dunia ketika dia bisa melihat. Lalu dia mulai praktekkan. Apa maksudnya? Dia mulai tutup mata. Dia mulai memperagakan. Ketika dia bisa melihat kenapa disebut mujizat. Lalu dia mulai tutup mata. Dia mulai mencoba menaruh sesuatu benda. Dan dia coba ingin mendapatkan dengan cepat. Tetapi tidak bisa ketika dia tutup mata. Sekalipun tadi dia yang taruh. Tetapi tidak bisa dia, sekali dia pegang langsung dapat. Lalu dia mulai memahami ketika sesuatu yang terjadi. Orang bisa melihat, itu mujizat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, praktek saja. Ketika kita berdiri dengan satu kaki, ketika buka mata, itu hal yang mudah. Mudah, sangat mudah. Tetapi ketika Bapak Ibu coba dengan berdiri tapi tutup mata, ini akan menjadi sulit. Dan kita akan mulai goyah keseimbangan kita. Walaupun kita berusaha untuk terus, kita akan terjatuh. Tetapi kalau dicoba lagi buka mata, gampang. Seimbangan ini bisa terjadi. Tapi ketika tutup mata, tinggal menunggu waktu. Bapak Ibu nanti coba, benarkah Pak Pendeta ini bicara? Terang itu akan membawa keseimbangan, katakan amin. Tapi kegelapan akan membawa kejatuhan. Ketika engkau tidak bisa fokus, engkau tidak bisa tahu di mana. Pernah satu ketika jemaat yang kami layani, saya pilih satu orang memperagakan hal itu. Dan saat itu saya tidak bicara firman Tuhan banyak, karena itu yang Tuhan taruh. Saya katakan, kenapa kamu mau jatuh-jatuh? Saya malu Pak kalau saya jatuh, maka saya berusaha untuk tetap mempertahankan. Tapi berat enggak? Berat. Di dalam gelap sekalipun kamu ingin berusaha, sekuat tenagamu, kamu akan tetap jatuh. Tinggal menunggu waktu, kamu akan jatuh. Coba buka mata. Satu ketika, coba kamu tutup mata, saya pindah. Sekarang saya ada di mana? Bapak tetap di situ. Sekarang buka mata. Oh iya, Bapak udah pindah. Dengan mata tertutup, kita tidak bisa tahu mana itu arah. Wah, ada Pak yang punya kemampuan. Bahkan melihat benda dimanapun, dia tahu, walaupun sudah ditutup. Ada ilmunya Pak katanya. Ya, itu kan lain. Tetapi menyeluruh. Ketika seseorang dalam gelap, dia akan tetap mengalami kebingungan. Bahkan mengalami ketakutan.
Anak ini akhirnya membuat guru ini dengan jawaban bisa melihat guru mulai menangis sambil koreksi dia menangis. Ketika tambah lagi dia baca, bisa mendengar. Ketika bisa mendengar, dia mulai, bagaimana kalau ternyata aku mengajar semua murid itu tuli? Suaraku pun akan sia-sia. Aku mengajar mereka tidak akan pernah bisa mendengar apa yang aku ajar. Maka dia mulai menangis, tambah menangis ketika membaca jawaban dari anak ini. Ketika mujizat bagiku adalah ketika aku bisa mendengar. Ketika aku bisa mengasihi. Dan intinya guru itu akhirnya dia mengalami pertobatan kembali. Dia mulai menyadari bahwa dia sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Dia sangat mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, dia bisa. Bahkan saya sekarang jadi guru. Mengajar orang untuk pintar. Tapi sesungguhnya di saat itu, Tuhan pakai anak kecil perempuan yang sederhana itu untuk membuat dia bertobat. Di pertemuan kelas selanjutnya, dia panggil itu anak. Dia peluk itu anak. Karena melalui dia akhirnya kembali percaya kepada Tuhan. Dia akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Jawaban anak ini mungkin secara akademis 0. Tetapi bagi pribadi guru ini, jawaban anak ini membuat dia menemukan Allahnya. Sangat luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah pandang yang remeh, yang kecil, seolah-olah tidak ada artinya lalu kita abaikan. Ada banyak orang terlalu fokus dengan hal yang besar. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi Alkitab mengajar. Mulai dari perkara yang kecil. Mulai dari yang sederhana. Jadi mengucap syukur itu dimulai dari yang kecil. Anak itu tadi, perempuan kecil tadi. Hidupnya memang dipenuhi dengan ucapan syukur. Walaupun dia penampilannya tidak seperti anak-anak yang lain. Dia tidak terlalu excellent. Dia tidak terlalu glamor, dia sederhana. Tetapi dia mengerti apa itu bersyukur. Aku bisa melihat, itu ajaib bagiku. Aku bisa mendengar, itu ajaib bagiku. Aku bisa mengasihi orang, itu ajaib bagiku. Bahkan aku ketika bisa mengampuni orang, itu ajaib bagiku. Bapak Ibu, saya membaca ini. Di perikop ini sesungguhnya hanya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini ada sesuatu yang menyentuh hati Bapak Ibu Saudara, jangan pernah keraskan hatimu, katakan amin. Bangsa ini ada 2 hal saja yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang menjadi catatan kenapa bangsa ini sampai akhirnya dimurkai Tuhan. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Kata murka ini kemarahan yang besar yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini. Kenapa Tuhan harus murka kepada bangsa ini? Sebab bangsa ini adalah bangsa yang sudah sesat hati. Ayat ini dikatakan selalu mereka sesat hati. Saya coba mencari arti sesat hati ini. Sesat hati itu artinya ya sudah dia meninggalkan. Ya salah jalannya. Salah jalannya. Bahkan di sini dikatakan mereka tidak mengenal jalanku. Ada pengulangan, penegasan bagaimana kondisi yang real. Bahwa bangsa ini sesungguhnya sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu poin utamanya. Tidak mempercayai Tuhan, itu satu hal yang bisa mendatangkan murka Allah atas pribadi. Baik kita, baik bangsa itu pada masa di mana penulis Ibrani sampai mengutip lagi. Kenapa? Masa yang sudah lama terjadi harus diangkat kembali untuk disampaikan kepada para murid karena ini penting. Mereka sudah dijanjikan masuk tanah Kanaan tetapi mereka gagal karena mereka tidak taat. Ada catatan-catatan lain yang mengatakan ada banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, antara lain mereka tuh suka menggerutu.
ya, suka menggerutu, suka ngomel gitu. Hidup mereka tidak pernah bersyukur, antara lain itu. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam situasi keadaan yang memang tidak ada yang pasti, saya katakan seperti itu. Apalagi bicara tentang hal-hal hidup kita setiap hari. Ada banyak hal yang akan mengganggu kenyamanan kita. Akan ada banyak hal yang membuat kita rasanya ingin mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ya. Di mana sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Bangsa ini sesungguhnya kesalahan fatal yang mendasar itu ketika hatinya sudah mulai tidak percaya Tuhan. Ketika hatinya sudah tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan hidup di dalam kejahatan dan kejahatan berikutnya. Hati yang sudah tidak lagi mempercayai Tuhan, dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Hari ini tadi saya selesai ibadah itu sharing dengan seorang anak Tuhan. Saya bersyukur untuk pernyataannya yang jujur. Puji Tuhan Pak, dia resign dari salah satu pekerjaan, dan pekerjaan itu memang sebenarnya pekerjaan yang sangat berisiko, karena dia harus berhubungan dengan banyak orang, di mana yang bisa membawa anak ini terjerumus kepada satu kegiatan yang sesungguhnya sangat-sangat berisiko gitu. Tetapi akhirnya anak ini bisa mengatakan begini, Pak, saya bersyukur saya ternyata resign ini Tuhan punya maksud. Dia memang sekarang tidak punya pekerjaan, di mana saat susah mencari pekerjaan, tapi karena situasi dia harus resign. Tapi akhirnya dia menemukan, Tuhan punya maksud supaya dia bisa keluar dari pengaruh buruk itu. 4 hari lalu dia berkata begini, saya 4 hari lalu memberikan sebuah jawaban yang menurut saya tidak mudah. Saya sebutkan saja ini hal ini. Dia punya koneksi teman-teman di dalam lapas untuk mengadakan barang tertentu, ya, narkoba katakanlah. Yang sangat membuat dia sulit untuk memutuskan itu bicara apa? Bicara uang. Tetapi pada akhirnya setelah dia bergumul, dia berdoa, dia bisa berkata begini, karena dia tinggal ditunggu untuk kemauannya saja. Tapi dia bisa berkata tidak. Terus saya katakan, gimana selanjutnya? Perkataanmu itu menanggung konsekuensi yang panjang loh. Enggak, ternyata mereka menghormati keputusan saya untuk tidak bergabung, untuk tidak menjadi kurir, untuk menyediakan barang-barang itu dari titik ke titik ke titik ke titik. Ketika saya mendengar itu, saya kasih salam dia, kasih selamat dia. Saya cuman pegang pundaknya. Puji Tuhan, saya sangat senang dengan kesaksianmu. Kamu bisa keluar dari hal ini. Dan dia menyadari itu hanya karena Tuhan. Sesungguhnya tantangannya besar. Menggiurkan. Hasilnya menggiurkan katanya. Tetapi akhirnya dia berani mengambil keputusan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika dalam hidup kita banyak masalah, ketika hidup kita mulai diperhadapkan pada sebuah keadaan yang akhirnya benar tahu Tuhan itu adakah? Itu sesungguhnya adalah tantangan besar buat kita. Apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ada atau tidak? Tapi saya menegaskan sekali lagi pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau meragukan akan keberadaan Tuhan. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada. Katakan Tuhan ada. Ada dalam hidupku. Karena firman Tuhan berkata begini, jikalau engkau tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang ada banyak orang tidak berani mengatakan, aku ini sopo, aku ini siapa, kok Tuhan di dalamku. Kenapa kita tidak berani mengatakan Tuhan di dalamku? Wong itu Tuhan sendiri yang sampaikan. Kita di dalam Tuhan. Saya mengajar seseorang yang saat ini masih saya mentorin karena dia masih belum mau keluar dari penjaranya, di kamar dan di kamar dan di kamar dan di kamar.
Hidupnya hanya di kamar mandi bertahun-tahun. Ayo keluar dari kamar, jalan-jalan dengan saya naik motor, saya bilang itu. Ayo kita ke Terawas. Ya, terima kasih. Setiap saya datangi hanya di kamar dan di kamar dan di kamar. Tetapi saya mengajar doa kepadanya begini. Tuhan, tinggallah dalam hidupku untuk menjadi raja. Memerintah seluruh kehidupanku. Mengatur seluruh hidupku. Kalau Tuhan jadi raja, ya biarkan dia yang memerintah. Gitu. Kita mau dibawa kemana, kita ikut saja. Kita mau dibawa kemana, kita ikut saja. Kembali kepada bacaan ini Bapak Ibu Saudara, penulis ini mengingatkan kepada umat Tuhan. Ayat yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan ia tidak percaya. Oleh karena ia murtad atau meninggalkan Allah dan hidup tidak lagi mengikuti perintahnya, hidup lebih mengikuti keinginannya sendiri. Ayat ini dikatakan, waspadalah, perhatikanlah. Saya mengambil istilah dari bahasa aslinya itu artinya sebetulnya perhatikanlah. Memperhatikan hidup ini, jangan sampai kita oleh karena keadaan yang terjadi hati kita ini jahat. Jahatnya di mana? Tidak lagi percaya Tuhan. Bahkan kita berani ngomong gini, enggak Tuhan-Tuhanan. Aku bisa. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mengucapkan hal-hal seperti itu. Tahanlah mulutmu untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, aku tidak percaya Tuhan, Tuhan mana Tuhan? Jangan pernah itu terucap dalam mulut kita, dalam hati kita. Saat-saat seperti ini mungkin memang Tuhan izinkan keadaan sulit. Tetapi percayalah Tuhan tetap akan buka jalannya untuk menolong kita. Tuhan tetap memberkati kita semua hari ini. Janganlah keraskan hatimu. Saya undang para pemain musik.